Amma ba'du, para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Langgar At-Taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih sak mangke Kitabul Aqdiyati. Kitabul Aqdiyati utawi kiku kitab mertelaake piro-piro persoalan terkait dengan qadhi, hakim. Dulu itu setiap wilayah cara sak mangke kabupaten napa provinsi itu diangkat satu qadhi yang dia ini menjadi pemutus atau menjadi penengah sekaligus menyelesaikan ketika ada perselisihan, ada persengketaan di antara penduduk negeri ketika itu. Diangkatlah satu orang, nek ono permasalahan diserahkan kepada dia. Nek sak mangke tim hakim niku mawon satu pengadilan negeri hakime kathah. Setiap sidang enten hakim ketua, enten wakil hakim ketua. Mangke beda kasus, beda hakim lagi. Kalau dulu satu orang, memang penduduknya tidak sebanyak yang sekarang. Walaupun wilayahnya luas, tapi penduduknya tidak banyak. Samangke wilayah yang sempit itu penduduknya sangat banyak. Nek ten Indonesia niku setiap kabupaten ada satu pengadilan negeri, pengadilan agama. Niku kudune ditingkatkan mboten cuma satu kabupaten, sak kabupaten niku wonge jutaan. Satu pengadilan itu ndak cukup. Kudune dikembangno malih, napa malih hakim-hakim itu sudah banyak. Lulusan-lulusan teko universitas niku pun kathah, nggih kudune tiap kecamatan niku ana pengadilan negeri juga, sehingga nek ana sengketa enten kasus niku ndak numpuk berlarut-larut olahe sak kabupaten nggih. Kasuse wong sak kabupaten ditangani satu pengadilan negeri nggih sangat banyak. Akhirnya belum masuk pengadilan wis diselesaikan di tengah jalan lewat jalur damai niku. Akhirnya ana sing memanfaatkan di situ, sing duwe akeh yo menang. Belum masuk pengadilan wis menang sik oleh nyekel duit utawa duwe kekuasaan. Nah itu kudune iso sampai sak kecamatan, syukur-syukur sak desa niku ana pengadilan negrine. Sehingga kasusnya niku cepet tertangani. Nah niku dulu begitu, satu qadhi. Secara bahasa qadhi itu maknanya selesai. Qadhi berarti selesai. Secara bahasa, orang yang menyelesaikan satu masalah, satu perkara niku namanya qadhi. Orang yang menyelesaikan. Kadang qadha niku bermakna mewajibkan, kaya niku wa qadha rabbuka. Allah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah adanya seorang qadhi itu merupakan perintah Al-Qur'an. Nek rumiyin waktu enten Kanjeng Nabi, kalau ada kasus nggih Kanjeng Nabi yang menyelesaikan, yang memutuskan. Selain Kanjeng Nabi mboten enten sing berhak wong ana nabi. Setelah Kanjeng Nabi tidak ada yang berhak memutuskan kecuali Khulafaur Rasyidin niku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku. Baru sejak zaman Umar niku kemudian kekuasaan itu dibagi-bagi menjadi gubernur-gubernur niku. Sehingga nek ana masalah gak usah nang khalifah kadoan karena wilayahnya sudah sangat luas. Cukup nduk gubernure iku. Nah, nanti terus berkembang sampai muncul qadhi. Jadi zaman Kanjeng Nabi dereng enten lembaga resmi yang bernama qadhi itu ndak ada. Ini ku perkembangan.
pesene Quran wa anihkum bainahum bima anzalallah. Beri keputusan mereka sesuai dengan atau segaris dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya tidak bertentangan. Atau di ayat yang lain wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Lah niki prinsip dasar seorang qadhi itu harus memutuskan dengan seadil-adilnya. Kanjeng Nabi juga begitu, memberi pernyataan idza jtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahidun wa idza asaba falahu ajroni. Seorang hakim itu ketika dia ijtihad menentukan, berusaha mencari siapa yang benar di antara dua orang yang bersengketa ini, seandainya dia salah, dia tetap mendapatkan satu kebaikan. Karena sudah berusaha mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Usahanya ini dihargai. Tapi seandainya dia tepat di dalam memberikan keputusan hukum, maka dia mendapat dua pahala. Satu, usahanya itu dihargai. Yang kedua, tepatnya itu bener niku nggih diapresiasi. Kanjeng Nabi menggambarkan ngenten, idza jalasal qadhi fi makanihi. Nah niki hakim-hakim niku kudu semerap ngenten-ngenten iki. Idza jalasal qadhi fi makanihi habata alaihi malakani yusaddidanihi wa yuwaffiqanihi wa yursidanihi. Ketika seorang qadhi nek cara sak mangke hakim itu duduk di tempatnya di sebuah persidangan, maka turun kepadanya itu dua malaikat yang berusaha membantu dia, berusaha membimbing dia, berusaha untuk meluruskan dia supaya tepat ketika memberikan keputusan niku. Syaratnya siji, hakim niki mboten nyeleweng, malam yajur. Memang murni niatnya itu mencari kebenaran dari sebuah persengketaan atau permasalahan. Murni niate niku golek pundi sing bener. Mboten golek keuntungan. Sapa sing wani mbayarake, yaiku sing tak putusno bener. Nah, ketika hakim niku sudah nyeleweng, tidak lagi berprinsip kepada keadilan dan kebenaran, fa idza jaro aroja watarokahu. Dua malaikat yang berusaha menolong, membimbing, meluruskan niku mboten sida mudhun malah munggah. Gak sida. Wah iki niate wis elek wis. Artinya seorang hakim yang sudah punya niatan tidak baik niku wis gak iso ditolong. Malaikat mawon wis angkat tangan. Aroja, malaikat munggah, watarokahu lan ngejarno, ninggalno sapa malaikat wis gak iso ditolong. Rawahul Baihaqi. Di tempat yang lain Kanjeng Nabi pernah menyatakan al-qudatu salasatun. Hakim itu ada tiga. Qadin fil jannati wa qadiyani finnar. Yang satu hakim itu tempatnya di surga, yang dua itu tempatnya di neraka. Qadin arafal haqqo faqada bihi fahuwa fil jannah. Qadi yang mengenal, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, lalu dia memutuskan dengan kebenaran itu. Sing di sing bener diputusno bener, sing di sing salah diputusno salah. Siji piyambake niku menguasai, nggih, teliti, pinter, cerdas sehingga betul-betul tahu. Sebab orang yang bersengketa itu memang masing-masing berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya itulah yang benar. Lah hakim niku kudu waspada di situ. Dengan segala keilmuan, kecerdasannya itu harus digunakan semaksimal mungkin agar tidak keliru. Lalu dia memutuskan dengan kebenarannya itu, fahuwa fil jannah. Niku hakim sing nang swarga. Yang kedua wa qadin arafal haqqo. Sing kedua niki hakime nggih pinter, ngerti piyambak iku. Sapa sing salah, sapa sing bener niku ngerti.
Nah, nek sak mangke niki rata-rata nggih formalitas niku sing nggarai niku prosedur. Sehingga orang benar karena prosedurnya salah ya disalahno. Wong salah tapi nek prosedure benar niku ya dibenerno. Jadi mboten gawe perasaan, mboten gawe ati. Dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tapi fahakama bi khilafihi, polahe melenceng wau niku, nyeleweng wau niku. Tetapi dia memutuskan dengan hukum yang sebaliknya, sing bener malah disalahno, polahe gak ono duwike, sing salah malah dibenerno, polahe duwike akeh. Fahuwa finnar, hakim sing koyok ngoten niku neraka. Kanjeng Nabi sing muni. Sebab bahayae nemen. Nggih nek niku keputusan biasa, nek menyangkut nyawa. Biasa mawon dolim, merampas hak orang yang harusnya bukan miliknya, tapi dirampas, dibelani karo hakimnya. Yang ketiga waqadin qada ala jahlin. Waqadin lan qadi qada kang mutusi sapa qadi ala jahlin ing atase tingkah bodoh. Ndak tahu apa-apa tetap mutusi mawon. Ngawur berarti tetap diputuskan kamu bersalah, kamu yang benar, padahal dereng jelas niku. Fahuwa finnar, fahuwa mongko utawi hakim iku finnar. Nah, sing loro niku neraka. Sing ngawur kare sing bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan itu neraka. Jadi mboten enak-enak. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud. Pun sak mangke wala ya juzu lan ora wenang, ndak boleh ayalia ing yen to nandangi nguasai nyekel menjabat al qadha ing qadha keputusan hukum utawa kehakiman sapa ilaman kejaba wong istakmalat kang wis sempurna fihi ing daleman sempurna apa khamsa asrota angka 11 sampai angka 19 niku mboten enten dhamma, mboten enten kasra, kabeh niku fathah. Jadi mboten enten khamsu asrota, mboten enten khamsi asrota, mboten enten. Semuanya khamsa asrota, arba'ata asyara ngoten niku. Karena tarkib hukume koyok tarkib masjid ngoten niku. Dua kata dianggap satu kata. Apane khoslatan tingkai, syaratnya ada 15. Kalau tidak memenuhi 15 syarat ini nggak usah jadi hakim. Cari hakim yang memenuhi kriteria 15 syarat niki. Lah terus Imam Ghazali angel golek wong sing iso memenuhi 15 syarat iki. Sehingga kemudian atas dasar uzur lebih berbahaya ketika tidak ada hakim daripada ada hakim yang tidak memenuhi syarat. Sik mending ono hakim meskipun tidak memenuhi syarat. Darurat polen. Daripada gak ono hakim, nanti yang terjadi malah hukum rimba, lebih berbahaya lagi. Orang mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Niku lebih berbahaya lagi. Nah, atas dasar itu terpaksa karena mendesak mereka yang punya kekuasaan ya wis. Walaupun sakjane rodok gak bener tapi sik mending lah. Sik ono sing nengai, satu pihak saja yang berhak memberi keputusan hukum, yang lain ndak berhak. Niku luwih aman daripada semua orang kemudian merasa berhak mengambil keputusan hukum. Wah bahaya, hukum rimba luwih bahaya malih, yang kuat merajalela niku. Harus diambil alih, diserahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, niku lebih mending wonten, walaupun pihak yang berwenang itu ya tidak betul-betul adil di dalam memutuskan. Pun napa mawon niku sik mending wonten. Polisi misalnya rodok medik-medik sik mending ana polisi daripada gak ana polisi tambah ngawur wong-wong niku. Nggih. Syukur-syukur pihak-pihak yang berwenang itu betul-betul orang-orang yang tepat, orang-orang yang jujur dan adil, benar niku istimewa tambahan. Pun 15 syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama al-islamu, Islam, sebab niki wilayah Islam.
Niku rumiyin Indonesia itu karena bukan negara Islam nggih mboten wajib ngoten niku. Hakimnya harus Islam, mboten wong Indonesia duduk negara Islam. Tapi nek di wilayah-wilayah yang memang bentuk negaranya itu adalah negara Islam, kerajaan Islam, ya hakim-hakimnya harus Islam. Wal bulughu lan baligh, dewasa. Wal aqlu lan duweni akal. Nggih, anak kecil wong urusannya sendiri saja dia tidak bisa menyelesaikan, apalagi menyelesaikan urusan orang lain. Orang yang tidak berakal juga begitu. Piyambake mikir awake mawon gak iso apa maning mikir wong liya. Ndak boleh nggih. Dan tidak pernah ada nggih hakim mboten duwe akal ngoten niku nggih maksude majas. Hakimnya ndak punya akal. Maksudnya memutuskan semau-maunya niku dianggap gak duwe akal. Ndak punya nurani. Yang ketiga wal khurriyatu lan sifat merdeka. Rumiyin budak ndak bisa dijadikan qadhi, dijadikan hakim ndak bisa. Karena dia tidak punya kekuasaan atas orang lain. Dia miliknya sayyidnya. Dia ndak bisa menguasai orang lain. Urusan dirinya saja tergantung sayyidnya, apalagi urusan orang lain. Yang kelima wal adalatu lan sifat adil. Artinya bukan orang fasik. Bukan orang yang terkenal jahat. Tapi betul-betul orang yang bersih, orang yang adil. Ndak punya cacat hukum ngenten. Wong niki ndak pernah sumpah palsu, ndak pernah saksi palsu, bersaksi palsu, atau bukan orang yang senang bermabuk-mabukan. Hakime seneng mendem, niku fasik. Hakime seneng zina, niku fasik. Seorang yang fasik niku dadi saksi mawon gak iso, dadi wali nikah mawon ndak bisa, apalagi menjadi hakim. Yang kejiro lupatmo 6 wadzukuratu lan sifat lanang. Gini kok mesti sing digawe dasar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngoten niku. Hakim niku harus laki-laki niku nek nang negara Islam, nek nang Indonesia niki sekali lagi mboten kenek gawe prinsip-prinsip niki nggih ana dhewe. Indonesia niki kan negara kesepakatan. Negara bangsa, negara damai. Jadi berisi berbagai macam komponen. Walaupun Islam niku mayoritas, tapi orang Islam sendiri tidak menghendaki negerinya ini berdasarkan Islam. Yo hanya beberapa orang saja yang dari dulu sampai sekarang berusaha mewujudkan itu, kepingin didadekno negara Islam. Nggih gawe gagah-gagahan mawon wong mereka sendiri tidak mengerti tentang Islam. Yang memperjuangkan negara Islam itu mereka sendiri tidak memahami syariat Islam. Wong anak-anak mahasiswa sing nang dinding nggawa gendera ngoten mawon. Gak ngerti fikih, gak tahu ngaji syariat. Sekali ngaji sing dibahas bid'ah mawon. Lah bid'ah niku mboten hukum. Hukum niku ya halal, haram, makruh, sunnah, mubah niku hukum. Atau biasanya selalu mendahulukan laki-laki daripada perempuan niku hadise Kanjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amrohum imro'atan. Enten niki mboten napa-napa tapi nek nang negara Islam, nek nang negara kaya Indonesia wis mboten nggih. Orang yang berpihak kepada gender laki-laki harus menjadi hakim, harus menjadi presiden, harus menjadi pemimpin niku nggih mesti dalile niku. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa la yuflihal qaumu wallau amrohum imro'atan. Tidak beruntung nggih, tidak baik, maksudnya celaka kaum yang menyerahkan urusannya itu kepada perempuan. Nah niku kan ceritane ten nggone Persia niku, yang ketika Kanjeng Nabi menyampaikan niku dipimpin oleh seorang ratu dan kacau, negerinya itu kacau. Lalu Kanjeng Nabi gawe perumpamaan niku, artinya niku tidak selalu bisa diterapkan di berbagai tempat dan di berbagai zaman.
Sebab nduk Quran dhewe ya nyeritakno negeri yang makmur ketika dipimpin oleh Ratu Bilqis. Niku Quran sing cerita. Sebuah negeri yang makmur. Sayangnya kan rajane Bilqis niku ratune mboten iman ngoten mawon, tapi negerinya makmur. Baldatun thayyibatun, cuma kurang siji warabun ghafure niku soalnya negrine niku bukan negeri orang-orang yang beriman. Mek niku tok, tapi iso memakmurkan niku. Rakyatnya sejahtera. Nah, niku artinya pernyataan bahwa harus laki-laki niku nggih tidak mutlak benar. Dene iku memang apik, yo apik, tapi pirang-pirang dipimpin wong lanang tambah gak apik niku nggih enten. Nah, niku. Pokok nek nduk Indonesia mboten saged diterapno mutlak, sebab Indonesia duwe hukum dhewe. Indonesia bukan negeri Islam karena penduduknya tidak cuma orang Islam. Itu yang keenam, harus qadhi atau hakimnya itu laki-laki. Dari dulu nek nduk negeri Islam mesti lanang, mboten enten sing wedok. Yang ketujuh, wa ma'rifatu ahkamil kitabi, mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Quran itu mengandung berapa hukum? Ayat-ayat yang bercerita tentang hukum itu ada berapa? Lho ngenten iki kudu ngerti, nek gak ngerti ngaku-ngaku berdasarkan Al-Quran, tetapi sebenarnya berdasarkan hawa nafsunya saja. Ayat-ayat yang bercerita tentang hukum biasanya disebut ayatul ahkam. Enten tafsir khusus niku Imam Ali As-Sobuni sing nembe mawon wafat beberapa tahun yang lalu niku nggak ada tafsir ayatul ahkam. Ada sekitar 500 ayat yang bercerita tentang hukum. Dan itu tidak semua bisa dipakai. Ada yang nasikh, ada yang mansukh. Nasikh niku yang menyalin, yang dipakai, yang disalin, yang sudah tidak berlaku. Qur'ane ono, tapi hukumnya tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Niku ten Qur'an nggih kathah. Intaroka khaironil wasiyatu lil walidaini wal akrobin. Nah niku mboten berlaku lagi karena sudah ada hukum waris. Dulu sebelum ada hukum waris, orang yang mau mati itu harus wasiat. Nanti dari wasiatnya itu yang menjadi dasar hukum. Tapi setelah ada hukum waris, Gusti Allah wis njelasno waris, maka wasiat itu tidak lagi wajib. Dulu wajib. Kalau tidak wasiat, matine niki mati elek, sebab meninggalkan masalah. Nah setelah ada hukum waris, malah nek wasiate kakean malah dianulir, maksimal 1/3, 2/3 tetap diserahkan kepada ahli waris. Nah, padahal ayatnya enten, tapi tidak boleh dipakai sebab niku mansukh. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Tentang khomer itu boleh. Asale khomer minuman keras niku boleh, nduk Quran kata sing cerita khomer niku boleh. La taqrabus sholata wa antum sukara, niku kan pembenaran. Kamu ndak boleh sholat kalau kamu sedang mabuk. Nek mendem ojo cedak-cedak sholat. Berarti kan mendem sih oleh. Cuma ojo cedak sholat. Utawa niko ayat yang sing masyhur niko. Napa niko? Yas'alunaka anil khamri wal maisir niko. Mereka bertanya tentang hukumnya khamr, minuman keras dan judi. Kul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Lho, malah Quran muni wa manafi'ul linnas niku. Judi, minuman keras itu bermanfaat bagi manusia lho. Nek ayat niki dipakai wong lho ojo nyalano wong mendem. Quran lho ngarani bermanfaat bagi manusia. Padahal ayat niki sudah mansukh, sudah dihapus, diwaca tok tapi hukumnya ndak berlaku. Lah ngonten-ngonten niku hakim kok gak ngerti. Wah, cilaka rakyate. Orang mengambil hukum katanya dari Al-Qur'an kok ndak mengerti nasikh mansukh. Nggih kesasar. Terus Quran niku ayat niku enten dalil am berbicara umum, enten dalil khos berbicara khusus. Jangan sampai niki berbicara khusus diterapkan secara umum. Nggih berat. Wong iki urusan khusus kok diterapno nang urusan umum. Sing urusan umum ya ojo dipakai ngurusi sing khusus. Lah niku kudu teliti. Atau dalil am tapi maksudnya khusus. Kados kalimat kullu bid'atin niku
Dalil am niku. Munine umum sebab bid'ah niku tanpa al. Berarti niku nakira niku umum. Setiap sesuatu yang baru itu sesat tanpa kecuali nek delok lafate niku. Tapi kan gak mungkin karena sesuatu yang baru itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Oke. Ada yang sudah dilakukan sejak generasi zaman Kanjeng Nabi atau generasi sahabat atau generasi tabi'in meskipun tidak ada contoh teladannya. Ada yang belum pernah dilakukan. Niku baik urusan agama atau di luar agama. Contohnya urusan agama misalnya zakat. Zakat niku mboten enten zaman Kanjeng Nabi zakat nggawe beras niku. Tapi para ulama membolehkan zakat. Zakat niku ya ibadah. Tapi ulama berani inovasi menerima zakatnya orang yang menggunakan beras. Padahal zaman Kanjeng Nabi mboten enten, mboten tahu Kanjeng Nabi zakat nggawe beras, sahabat zakat nggawe beras niku ndak pernah. Gandum, kurma. Tapi ulama membolehkan karena melihat itu sama-sama sebagai makanan pokok. Padahal mboten enten. Jadi wong-wong sing ngarani bid'ah niku zakate ya beras. Zakat beras niku mbae bid'ah. Nggih. Karena ndak pernah ada contohnya teko Kanjeng Nabi zakat nggawe beras niku mboten enten. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah berwasiat menenek nduk negara liya nek makanan pokoke gak iki gak popo, mboten ada perinci ngoten. Sing muni kutil balat niku para ulama. Zakat fitrah itu boleh dengan makanan pokok setempat niku para ulama. Kanjeng Nabi yo min soin, min burin, min tamrin ngoten niku. Jadi urusan ibadah pun niku nggih dipakai kias-kias niku. Walaupun ndak ada contohnya. Lah ngoten-ngoten niku kudu ngerti iki dalil am tapi sing dikehendaki khusus. Atau dalil khusus tapi yang dikehendaki am. Jadi kaya mujtahid ngoten. Ini dalil mutlak, ini dalil muqayyad. Dibatasi oleh dalil yang lain. Ini dalil muhkam, ini dalil mutasyabih. Ini mujmal, ini mufassal. Ngoten-ngoten niku wah niku nek mendasarkan dirinya kepada Al-Qur'an dan hadis tapi tidak mengerti tentang perincian dalil-dalil seperti itu ya bukan Quran bukan hadis niku. Niku terjemah yang diakal-akal dhewe. Dadine mesti ngawur wis, mesti mboten ate insyaallah mesti ngawur wong gak duwe ilmune kok gawe hukum Quran. Lah seorang qadhi lebih-lebih was sunnati lan dalil sunnah kudu ngerti hukum-hukume. Yang kedelapan niki. Wa ijma'il ummati lan kesepakatane umat. Ijma'us sahabah nek ulama sahabat apalagi itu sudah ijma' itu generasi di bawahnya itu ndak boleh bikin kesepakatan baru yang berbeda dengan kesepakatan ulama-ulama dulu. Nggih contone traweh niku, mulane mazhab papat niku trawehne kabeh niku 20 karena itu menjadi ijma'us sahabah. Zaman Sayyidina Umar itu ndak ada ketika itu masjid sing trawehne mboten 20 niku mboten enten. Kabeh niku melok keputusane Umar dan dibenarkan oleh seluruh sahabat yang ada. Sehingga mereka itu ijma'. Nah, baru ono niku kan akhir-akhir niku. Tapi nggih kita mboten napa-napa wong atase sunnah mawon ya. Wong gak traweh ayo gak dosa apa maning traweh meskipun kurang-kurang kan lumayan pokok gelem traweh. Nah niku seperti ijma' yang seperti itu harus difahami sehingga nemu dalil kaya apa. Kalau itu tidak dipakai oleh ijma' sahabat, ya berarti dalil niku gak usah dipakai. Sebab nek make dalil niku padha karo nyalahno sahabat kabeh niku. Nyalahno sahabat sakmono kae niku berarti hebat nemen wong iki. Kabeh sahabat iku keliru sing bener iki lho, hadis iki lho. Lah dikira sahabat gak ngerti hadis niku ta. Mereka ijma' itu karena itu yang menjadi kebenaran yang disepakati bersama. Memilih selain kesepakatan itu berarti sama saja menyalahkan. Mulane madzhab papat niku mboten wani. Madzhab napa mawon niku Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali traweh kabeh nggih 20 mboten enten sing liyane 20. Sebab niku kesepakatane sahabat. Lawak dhewe iki sapa di hadapan sahabat itu?
sak hebat-hebate Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mboten wani nerjang kesepakatan sahabat. Kalau berbeda dengan 1-2 sahabat masih berani karena bisa sama dengan sahabat yang lain. Tapi kalau sudah menerjang kesepakatan seluruh sahabat, lah niki melok sopo? Nah niku mulane ulama mazhab 4 niku ndak ada yang selain 20 niku. Tapi nggih ulama niku longgar. Wong sunnah an-naflu ausa'u minal fardhi. Wis gak apa-apa wong gak traweh gak dosa. Niku kebijaksanaan para ulama. Tapi secara dasar hukum ndak boleh. Secara dasar hukum tidak benar. Tapi kebijaksanaan sosial ya harus, tidak boleh awak dhewe kaku-kakuan ya keliru. Yang ke-10 wal ikhtilafi lan khilaf. Oh, iki pendapate ngene, iki pendapate ngene. Nah, khilaf-khilaf ngoten niku kudu ngerti sebab engko kadang hakim niki mazhab Syafi'i, lalu yang diputuskan itu mazhabnya Hanafi. Secara hukum kudu melok mazhabe qadhi atau hakim niki karena ini wilayahnya. Tetapi secara toleransi wong iki ya kudu dimengerti karena dia tidak berniat melanggar hukum. Menurut yang dia fahami dalam pandangan mazhabnya itu boleh, tapi kenyataannya nangone tempat yang dikuasai oleh hakim atau qadhi itu ndak boleh. Nah niku kan kudu ana pengertiane. Karena hakimnya mengetahui, oh iya sampean mazhabe Hanafi ya, menurut sampean gak apa-apa ngene. Tapi nek nduk kene gak oleh, Mas. Sampean kudu menghormati hukum yang berlaku di sini. Ya tetap dihukum tapi hukumannya pasti berbeda dengan orang lain yang nyata-nyata menentang menerjang aturan. Nah, dia niki ndak niat menerjang menentang. Nah niku ngoten. Wa turukil ijtihad wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.